Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, para orang tua kami, jamaah Masjid Asy-Syakirin, jamaah iktikaf yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izinnya pada subuh Ramadan yang ke-29 kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, karena insya Allah nanti malam kita akan melaksanakan solat tarawih untuk yang terakhir malam Ramadan. Sedih dengar tapi memang macam itulah. Mau dibagaimanakan, sebulan datang awak cuek, tiba dah pulang baru terasa sedih nak. Iktikaf pun tertidur pula. Rupanya pikir pulang tadi, pulang apa, tidur tak sampai sahur lagi. Bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian subuh kita Ramadan yang ke-29 ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, karena hasil dari puasa yang kita kerjakan itu agar menjadi orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa yang kita kerjakan sebulan penuh di bulan Ramadan itu mendidik kita. Bulan Ramadan bulan pendidikan, bulan yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Apakah selesai Ramadan ini, apakah kita mendapatkan takwa atau tidak? Jangan orang yang ditanya, oh si anu tu memang lulus selesai Ramadan rajin ke masjid, apakah dia sudah menjadi orang yang bertakwa? Belum tentu juga. Si anu tu habis Ramadan memang tak datang-datang lagi ke masjid, apakah memang sudah dapat takwa? Pun tidak ada jaminan juga. Lalu Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya pada pagi ini kita akan bahas cuma 3 saja, tapi yang paling pokok satu.
Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah dan berlombalah, cepat, segera, jangan ditunda, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Rabbmu. Segera. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, segeralah untuk menuju mendapatkan surganya Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi. Segera untuk mendapatkan ampunan Allah, segera untuk mendapatkan surganya Allah, segera. Untuk siapa? Allah berikan ampunan untuk siapa? Allah berikan surga. Apakah seluruh umat manusia? Apa seluruh orang-orang Islam? Tidak. Uiddat lil muttaqin. Khusus disediakan ampunan, disediakan surga bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dikala senang atau dikala susah, baik dikala lapang atau dikala sempit. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan orang yang bersalah, dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Siapa dia? Orang yang Allah sukai, orang yang Allah cintai. Perbuatan yang baik itu tiga itu. Orang yang selalu menginfakkan, menafkahkan hartanya dikala senang atau dikala susah. Mungkin kalau dikala senang gampang, pas gajian gampang, THR keluar gampang, bakul jalan 10.000 gampang. Tapi kalau tidak pas gajian, ditambah lagi ekonomi sulit, duit tak ada, tapi bakul tetap berjalan, bagaimana? Apakah tetap masih mau berimpak? Kalau masih bisa untuk berimpak, maka itulah orang yang Allah sukai. Yang kedua, siapa dia yang Allah sukai itu? Orang yang selalu menahan amarah, tidak mudah terpancing emosi. Bisa tak kita menahan amarah? Kalau masih bisa, berarti Allah suka. Dan yang ketiga, ini yang paling berat nih, wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan. Itu yang Allah sukai. Bisa enggak kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita?
Bisa, tapi balik. Enak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puncak Ramadan ini paling tinggi itu adalah meminta maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sewaktu Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sekiranya aku ditakdirkan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang paling bagus?" Kata Nabi, bacalah doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka dengan kemaafan. Saling bermaaf-maafan Engkau suka, maka maafkanlah aku. Ada kalanya kita bersalah kepada Allah, ada kalanya kita bersalah kepada manusia. Maka yang paling baik yang Allah sukai adalah perbuatan yang baik, saling fa'fu wasfahu, saling memaafkan. Bisa memaafkan? Kalau perkara kecil gampang, enak. Kalau halnya kecil sekali, tapi kalau berkali-kali, oh, tunggu dulu. Banyak orang tak bisa memaafkan, sampai bertahun-tahun tak bertegur sapa, padahal tetangga sendiri, padahal keluarga sendiri. Paling hebat, satu ayah, satu ibu, abang, kakak, adik tak bertegur sapa. Ada begitu? Mana dia orangnya? Masih kota ada. Kalau kita mampu memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita, oh berat Ustaz. Kita buat mudah. Bagaimana caranya untuk memaafkan orang dengan mudah? Allah memberitahu kepada kita, kalau kamu mampu memaafkan kesalahan orang lain kepadamu, dua aku berikan kepadamu. Apa dia? Pertama, ampunan dariku. Yang kedua, surgaku. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirah, segera untuk mendapatkan ampunan dariku. Kira-kira kita di sini ada nggak yang merasa tidak berdosa? Ada? Oh, malaikat itu kalau ada. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu berdosa. Maukah dosa kita diampuni oleh Allah? Mau. Maukah kamu aku berikan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi? Mau? Siapa di antara kita yang tak mau masuk surga? Ada enggak? Tak ada. Surga itulah tujuan. Dunia ini tujuan enggak? Dunia ini tujuan enggak? Tidak. Dunia ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Setelah meninggal dunia, kira-kira mau pesan tempat di mana besok? Dua saja tempat yang Allah siapkan. Kalau tidak surga, neraka. Pesan tempat, booking tempat itu besok atau sekarang? Besok atau sekarang? Sekarang ini juga. Dosamu ku ampuni, surga ku berikan, tapi dengan syarat, maukah kamu memaafkan saudaramu itu? Bisa?
Jangan mau masuk surga tapi tak bisa memaafkan. Tidak ada ceritanya. Allah membuat ini karena tidak mudah memaafkan. Allah beri dulu balasannya. Tujuannya apa? Untuk memotivasi. Contoh nih. Bapak pengurus Masjid Asyik Syakirin membuat pengumuman, siapa jamaah yang tidak pernah absen selama Ramadan maka dikasih reward. Contoh nih. Kira-kira tujuan dibuat pengumuman di dinding itu untuk apa? Untuk memotivasi. Siapa yang rajin datang tidak pernah absen sampai akhir Ramadan maka dia dapat reward. Contoh begitulah. Itu memotivasi. Sama dengan Allah. Allah Maha mengetahui tidak mudah untuk memaafkan manusia. Dibuat kita termotivasi dengan mudah. Kata Allah, kamu tahu kamu berdosa? Saya tahu ya Allah, saya berdosa. Dosa saya banyak. Maukah dosamu ku hapuskan? Mau kamu masuk surgaku? Mau. Kalau begitu, mau kamu maafkan saudaramu itu? Bu? Bisa memaafkan? Bisa maafkan? Tengoklah nanti. Betul kita sudah memaafkan. Ini sekarang ini kita tak bisa berjabat tangan. Kalaupun ketemu ada macam salam corona, salam tinju, salam siku, salam sipak. Ya enggak? Coba. Betul kita sudah maafkan? Bu, Pak, maafkanlah kesalahan kami. Bisa maafkan? Ada yang tak berbunyi. Pak, Bu, maafkan kesalahan kami ya. Ada matut tak kemana? Maafkan kesalahan kami ya Pak, Bu. Ada seperti itu? Kalau kita mampu memaafkan, peluang yang kita dapatkan dua. Itu dia. Ampunan dari Allah dan surga. Kira-kira ampunan dan surga itu mahal enggak? Mahal. Kira-kira memaafkan orang itu berat atau tidak? Berat. Kalau kesalahan kecil gampang. Tapi kalau kesalahan besar, tunggu dulu. Disitulah Allah mengetahui. Karena memaafkan itu berat, aku berikan balasan dulu kepadamu, baru perbuatan untuk menyampaikan tujuanmu, kata Allah. Sekarang apa makna maaf? Maaf. Apa makna maaf? Menurut Kamus Lisanul Arab, rujukan bahasa Arab, maaf itu afa ar-rihu al-asar, angin memaafkan jejak telapak kaki. Di padang pasir kalau berjalan, baik itu manusia atau onta atau kuda, setelah berjalan ada yang tinggal di belakang apa? Jejak. Datang angin memaafkan jejak. Apa arti maaf? Menghilangkan bekas, menghilangkan jejak. Berarti maaf itu menghapuskan bekas. Di mana? Kalau orang bersalah kepada kita, contoh begini, tidak ada angin, tidak ada hujan, kita difitnahnya, diceritanya kemana-mana. Kira-kira bagaimana? Sakit? Di mana sakit itu? Sini kan? Itu kalau jumpa dengan orang tuh di jalan macam mana? Tiba-tiba dia datang, Bu, Pak, maafkanlah kesalahan saya ya. Bisa maafkan? Bisa menghapuskan jejak di sini? Jangan
Tapi kata Allah, ampunan ku berikan, surga ku berikan, bisa maafkan? Oh iyalah Pak Ustaz, kalau begitu saya maafkan, tapi untuk datang ke rumahnya belum lagi. Berarti masih ada bekas? Masih. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada enggak kiat-kiat supaya kita bisa memaafkan? Enak. Kalau kesalahan kecil ini gampang. Kalau kesalahan besar, contoh, kita percayakan proyek kita kepadanya. Tahu-tahu kita ditipunya. Duit kita dilarikan 100 juta sampai usaha kita bangkrut. Tiba-tiba dia datang, Pak, Bu, maafkanlah kesalahan saya ya. Gara-gara saya usaha Bapak bangkrut. Bisa maafkan? Hah? Nah, itu dia. Ganti duit dulu, hidupnya susah. Bertambah melarat, dia datang minta maaf. Bisa maafkan? Hah? Dia minta maaf nih. Kalau untuk bayar belum ada duit Pak, tapi saya minta maaf dulu. Bisa nggak maafkan? Tidak ada maaf bagimu? Oh, jangan. Oh, dimaafkan tapi bayar utang dulu. Ini udah bertambah parah Pak hidupnya Pak, bertambah susah. Enak, jalan pun terengkak-engkak, sakit-sakit, batuk-batuk. Bisa maafkan? Oh. Kalau kita mampu itu tadi. Sekarang bagaimana supaya kita termotivasi lebih memaafkan? Kalau balasan sudah, nanti balasannya. Sekarang bagaimana termotivasi memaafkan? Yang pertama, Bapak Ibu, kita semua ini pasti tidak menginginkan yang terjadi kepada kita yang buruk-buruk. Kita pasti tak mau. Kita mau yang berlaku dalam hidup kita ini yang baik-baik. Kita mau sehat, ada enggak mau sakit? Kita mau kaya, ada enggak mau miskin? Kita mau cukup rumah, bisa punya mobil besar, punya rumah besar, punya suami. Maunya yang enak-enak. Kita pasti tak mau yang tak enak, enak. Tak mau sakit, tak mau rugi, tak mau stres, tak mau difitnah, tak mau dicaci, tak mau kebakaran, kehilangan, tak mau. Tapi terjadi juga di dalam kehidupan kita. Siapa sebenarnya yang telah mengizinkannya? Siapa? Allah. Allah yang telah izinkan. Dia mau berbuat tidak baik kepada kita, Allah tahu enggak? Allah izinkan. Kalau tidak, Allah pun tak izinkan. Contoh, kita mau pergi Sumasyanu. Aku mau pergi ke Sumasyanu tuh, mau aku tabrak kurang ajar dia ngomong apa-apa. Tiba-tiba tengah jalan asik ngomel, tergigit lidah. Aduh. Allah izinkan atau tidak? Tidak. Tapi kalau terjadi juga, Allah izinkan. Berarti tidak akan terjadi suatu bencana di bumi ini dan yang menimpa dirimu illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Atau oh, berarti yang menimpa diriku ini yang baik atau tidak baik atas izin Allah. Yang kedua, apabila terjadi juga yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kita, yang tidak kita sukai terjadi atas izin Allah berlaku, itu kita anggap sebagai ujian, cobaan. Tapi orang anggap ujian itu yang tak baik-baik, sakit, mati,
kebakaran, kemalingan, ditipu, dikhianati, itu ujian. Padahal yang baik-baik itu juga ujian. Harta ujian, anak ujian, jabatan ujian, ilmu ujian. Banyak orang yang tidak lulus diuji dengan kesenangan. Siapa contohnya? Qarun. Diuji dengan harta tak lulus. Siapa contoh diuji dengan jabatan tak lulus? Fir'aun. Bal'am tak lulus diuji dengan ilmu. Jadi yang baik-baik itu ujian. Yang tak baik juga ujian. Suami ujian, Bu. Istri ujian, Pak. Anak ujian. Orang tua ujian. Semua yang ada di sekitar kita ini ujian. Ganteng suami ujian. Ujian. Jelek suami pun ujian. Suami kerja jabatan tinggi, kerja di mana, Bu? Suaminya biasalah proyek. Oh. Sekarang di mana? Di proyek. Besar proyeknya. Oh, lumayan, bisalah. Ujian. Kapan pulangnya, Bu? Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu. Ujian. Coba. Tiba-tiba di hari Lebaran datanglah anak gadis ke rumah ibu minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin ya, Bu. Iya, ibu ini siapa, dari mana? Saya ini istri mudanya Bapak. Oh, enggak mungkin. Kamu salah alamat. Betul nama Bapak ini? Iya, sayalah istrinya, Bu. Tiba-tiba keluarlah suami dari kamar. Udahlah, Ma. Baik ajalah kita, damai-damai ajalah. Yang terjadi terjadilah, kita baikkan ajalah. Bisa maafkan? Itu bagaikan petir di siang hari itu. Kalau bahasa Arabnya tekicuk di nantara. Bisa maafkan, Bu? Ini hari baik, maafkanlah Bapak ya, Ma. Bisa maafkan? Ustaz, hati kami ini macam kaca, Pak Ustaz. Tiba-tiba pecah. Itu nak menyatukan itu payah tuh, Pak Ustaz. Mau masuk surga atau tidak? Mau. Mau nak maafkan suami tadi? Pikir-pikir dulu. Berarti masuk surga pun pikir-pikir. Kalau itu lama tuh, Pak Ustaz. Ibu-ibu jangan tersinggung. Yang saya maksudkan bukan Bapak di sini doh, Bu. Jangan marah dengan saya. Insya Allah Bapak di sini tak ada bedanya. Coba. Kalau hati masih tergores terluka, berarti belum bisa sepenuhnya memaafkan. Kalau begitu, Pak Ustaz, berproses dulu lah. Berarti masuk surga pun proses juga. Karena segala ujian yang terjadi itu terjadi atas izin Allah, kita anggap sebagai ujian. Karena di sebalik ujian itu pasti ada hikmah. Semua pasti ada hikmahnya. Tapi hikmah itu kita tak tahu apa di balik ujian tersebut. Kadang-kadang kita waktu sholat khusyuk menangis ketika diuji. Ya Allah, maafkanlah dosaku, apa yang telah aku perbuat sehingga suamiku begitu, ya Allah. Khusyuk, menangis. Tapi kalau rezeki baik, lancar, kemana-mana lah. Ya enggak? Ketika dapat ujian baru kita khusyuk. Ya enggak? Sampai sholat tasbih aja khusyuknya sampai ketiduran. Orang selesai, dia pun selesai juga sujudnya lama kan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu. Karena kita tidak tahu hikmahnya. Nah, Bapak Ibu, orang tua kami yang Allah Subhanahu.
Sebagaimana yang hadis disampaikan oleh guru kita tadi malam, tarawih, sebelum tidur kita memaafkan orang terlebih dahulu. Karena sesungguhnya surga itu merindukan orang-orang yang sudah memaafkan sebelum maaf itu dipinta. Surga merindukan orang yang memaafkan. Ya Allah, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang bersalah kepadaku, ya Allah. Baik kesalahan yang kecil atau yang besar, baik kesalahan yang disengaja atau tidak. Karena aku tahu takkan mungkin itu bisa terjadi tanpa seizinmu, ya Allah. Karena itu adalah ujian buat diriku. Karena ujian itu pasti ada hikmah kebaikan dalam diriku. Itu yang dirindukan surga. Mau masuk surga tanpa hisab, Bu? Mau masuk surga tanpa hisab? Mau memaafkan orang? Mau maafkan suami tadi? Ngegeling, Pak. Sudah berputar-putar awak kan? Awak ajak untuk ini balasan, ini balasan, ini balasan. Mau tak maafkan suami tadi? Entahlah, Ustaz. Itu berat itu. Ya, mudah-mudahan kalau kita ingin mendapatkan ampunan dan surga dari Allah, perbuatan yang baik yang Allah sukai adalah salah satu di antara tiga tadi. Pertama, menafkahkan harta baik di kala senang atau di kala sempit, menahan amarah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf bila mana ada penyampaian yang tidak berkenan. Saya mohon dimaafkan. Bisa saya dimaafkan? Sebelum dan sesudah saya sudah memaafkan Bapak Ibu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu